Perang, sebuah kata yang bagi kita di sini terasa mengasyikkan. Ya, sebab cuma permainan, cuma game yang bisa kita lakukan kapan saja kalau kita mau. Bahkan permainan ini bisa menghabiskan waktu kita berjam-jam di depan layar ponsel, laptop, atau komputer sambil menikmati cemilan dan minuman yang lezat. Sementara bagi saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, siapapun mereka, apapun agamanya, perang telah mengubur seluruh mimpi dan masa depan mereka. Sejak perang berkecamuk, belasan ribu anak-anak telah terkubur. Orang-orang dewasa telah mengubah dunia ini menjadi tempat yang menakutkan dan penuh ancaman. Bahkan sampai ke dunia rekaan, dunia virtual. Ancaman itu tak berakhir. Mengapa Tuhan tak menciptakan bumi yang lain, tanah yang lain, yang hanya dihuni oleh anak-anak, dipenuhi dengan tempat bermain, rumah-rumah yang tentram, makanan yang cukup, dekat persahabatan dan persaudaraan, taman-taman bunga, kebun-kebun yang selalu berbuah. Tak mengapa kalau Tuhan ingin menyertakan orang dewasa di sana. Asalkan hati mereka sudah dilimpahi dengan cinta, bukan angkara, amarah, dan kebencian terhadap sesama. Supaya anak-anak kecil tak tersakiti lagi. Supaya ada yang menjaga mereka di malam-malam yang gelap. Supaya ada yang memastikan mulut mungil itu takkan pernah kehausan dan kelaparan. Aku mendapatkan perahu ini beberapa mil dari sini. Berhari-hari aku menyusuri pantai mencari perahu nelayan untuk kugunakan mengangkut sawu. Aku beruntung, Pak Nyoman, nelayan tua yang baru saja mendapatkan perahu baru, memberikan perahu lamanya untukku. Dengan dibantu Pak Nyoman, aku menyusuri laut dangkal hingga membawa perahu itu ke tempat ini. Dengan perahu itulah maksudku, aku dan teman-temanku, Made, Joshua, Christine, Ali, Butet, Harun, dan Meli akan pergi jauh sekali. Kalian pasti bertanya kan? Mengapa sekarang aku sendirian?
Di mana teman-temanku itu? Sabarlah. Pelan-pelan kalian akan mengenal mereka. Mereka ada, hanya terkadang seolah-olah tak ada, atau mungkin dianggap tak ada. Aku malah prihatin karena tak berhasil menemukan kalian. Aku sudah mencari kalian di rumah-rumah kalian yang baru, di kampung maya itu, mencari alamat kalian satu-satu, meninggalkan pesan. Tapi tak satu pun dari kalian menjawab pesanku itu. Tapi tak mengapa. Ya, mungkin aku bukan teman yang asyik. Aku tutup buku, introvert, tak pernah update soal-soal kekinian yang biasa menjadi keseharian kalian di kampung maya. Itulah mengapa aku menyisih ke daerah pantai ini, hingga aku menemukan ide sederhana ini, membuat perahu persaudaraan yang akan berlayar ke laut lepas menuju Gaza. Dan saat perahu itu aku tampilkan di sosial media, kalian menertawaiku. Kalian menganggapku sakit. Itu perahu buat mancing aja jebol. Gimana mau dipakai berlayar? Urusan Gaza sudah ada yang lebih batas lurusnya. Jangan gadi-gadi deh. Ya begitulah kalian menanggapi ajakanku. Aku memang merasa hampir sudah tak waras dengan ideku ini. Untunglah pada suatu malam teman-teman lamaku datang. Madi, Joshua, Christine, Ali, Butet, Harun, dan Meli. Mereka mengunjungiku di pantai ini. Aku mengajak mereka berkumpul dan berpikir untuk melakukan sesuatu. Bagaimana kalau kita mengumpulkan dana atau barang atau apa saja selama 1 bulan, lalu kita bawa berlayar? Itu kata Melin. Aku akan membuat sebuah lagu cinta untuk anak-anak di Gaza. Lagu ini akan aku sebarluaskan di seluruh akun media sosial. Dari sana kita bisa mendapatkan empati yang besar dan sejumlah uang untuk membantu Gaza. Itu kata Joshua. Lain lagi dengan Ali dan Harun. Mereka menyarankan dan mengajak kami membiasakan diri makan secukupnya dan tidak berpoya-poya sebagai rasa hormat dan sayang kami terhadap anak-anak yang kelaparan di Gaza. Sedangkan Christine menyarankan agar kami menuliskan surat mengadu pada Tuhan dan mengirimkannya ke Yerusalem, ke tembok ratapan. Nah, sedangkan aku dan Made akan mencari perahu nelayan untuk melayarkan semua harapan itu. Lihat, di perahu ini sudah aku kumpulkan semuanya. Surat-surat, sajak, sepenggal doa, air suci dari pura, kuil, gereja, barang-barang dari masa kecil yang masih tersimpan. Apa saja. Siapa saja yang ingin melakukan sesuatu sebagai ungkapan rasa cinta.
Aku tahu apa yang kulakukan ini hanyalah setetes air di tengah samudra penderitaan saudara-saudara kita di sana. Tapi aku ingin sekali ada untuk mereka. Sangat-sangat ingin menemani mereka. Itulah mereka, sahabat-sahabatku. Orang-orang yang takkan mungkin kalian kenal atau kalian anggap tak ada. Tapi bagiku, mereka tetap hidup dalam hatiku, dalam benakku. Mereka tersembunyi dalam catatan kelam. Ingat, satu orang anak yang mati sudah terlalu banyak, terlalu besar, dan terlampau berat ditangguhkan. Dan kini di Gaza, setiap jam, mungkin setiap menit, selalu ada anak-anak yang mati karena mortir, karena peluru, karena lapar, karena selalu ada yang dianggap sebagai orang lain dan harus disingkirkan. Kenapa amarah dan kebencian tak pernah berakhir? Benda-benda ini aku dapatkan dari sahabat-sahabatku tadi. Dengan menyimpannya, aku masih bisa merasakan kehadiran mereka. Di saat aku merasa sangat sendiri, dan kerinduanku untuk menemani anak-anak di Gaza dianggap sebagai hayalan gila. Mereka mendatangiku dalam mimpi. Di sana, kami memiliki sebuah perahu yang penuh dengan makanan, mainan, selimut, boneka. Kami seperti sebuah titik putih di tengah semesta kegelapan. Setiap hari selepas pulang sekolah atau di hari libur seperti ini, aku selalu mendatangi pantai ini, mengumpulkan apa saja yang kuanggap bisa menyenangkan anak-anak di Gaza. Aku membayangkan mereka akan tersenyum dan memelukku saat menerimanya. Setiap hari kutuliskan surat untuk mereka. Nih, sekedar menanyakan mereka ingin apa, atau menanyakan kabar. Mungkin kalian pun menganggapku sudah tak waras. Tapi apa yang bisa kulakukan? Ayahku hanya seorang nelayan. Kadang setiap hari aku hanya membayangkan seluruh ikan di lautan ini akan datang ke Gaza dan berubah menjadi laut-laut yang nikmat. Dan hari ini sudah kutuliskan surat untuk mereka. Dan setelah itu akan kulayarkan perahu ini ke Gaza.
Tuhan, tolong kirimkan tanganku ini ke Gaza, agar aku bisa selalu memeluk saudara-saudaraku di sana. Tolong kirimkan kakiku ini ke Gaza, agar aku bisa menolong saudara-saudaraku yang terkapar di kota-kota yang hancur terbakar. Tuhan, tolong kirimkan sepasang mataku ini ke Gaza, agar aku bisa menggantikan mata anak-anak yang menangis karena ketakutan dan kehilangan. Tolong kirimkan dadaku ini ke Gaza, agar bisa menjadi perisai bagi anak-anak yang diburu mortir dan peluru. Tuhan, tolong kirimkan tubuhku ini ke Gaza, dan ubahlah menjadi roti yang tak pernah habis, agar tak ada lagi mulut-mulut yang kelaparan di bumimu yang kini penuh angkara. Apa? Kalian menanyakan aku siapa? Namaku Nusantara.